Beberapa dari kalian mungkin bingung manakah controller yang bagus untuk gaming PC kalian. Apakah controller PlayStation 4 atau controller Xbox? Pada hari ini kita akan membahas controller mana sih yang worth it untuk gaming PC kalian dan bagaimana sih perbedaan antara kedua controller ini serta masing-masing kelebihan dan keunggulannya. Bersama saya dengan Dimas dari idealegionode.com. Ayo kita review sekarang. Oke, sebenarnya controller itu memilih berbagai macam varian ya, mulai dari Logitech sendiri itu pun juga memiliki controller ataupun Steam juga memiliki controller sendiri. Namun biasanya para gamers PC itu memilih controller PS4 ataupun Xbox. Nah, kebetulan pada hari ini kita memiliki dua stick tersebut. Dari ini DualShock 4 yaitu milik PlayStation 4 dan ini stick controller Xbox untuk series Xbox Series S dan X. Nah, sebelum kita memilih manakah yang lebih bagus, mari kita coba lihat satu-satu. Oke, yang pertama controller PlayStation 4. Seperti biasa ya, controller PS4 ini sangat ikonik dengan tombol-tombolnya yaitu X bulat segitiga kotak yang merupakan ciri khasnya dari PlayStation. Dan yang kedua, analognya ini berada di tengah-tengah dari controller tersebut sehingga jempol kalian ini harus berada di bagian tengah konsol dan juga ada tombol arrow di sini di sebelah kiri. Jadinya ini mengikuti generasi controller mulai dari PS1 hingga sekarang di PlayStation 5 ya. Cuman yang kebetulan sekarang kita review controller PlayStation 4. Yang berikutnya dari segi tombol R1, R2, L1 dan L2-nya ini menurut saya juga cukup bisa dideskripsikan sangat empuk dan juga cukup ada peningkatan yang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sehingga ketika kalian memainkan game seperti game-game racing ataupun game-game tembakan, R1 dan L2 ini sangat nyaman ya untuk digenggam dan mungkin sangat mudah untuk digapai gitu. Karena yang pertama bentuknya kecil dan R1 R2-nya ini juga letaknya sangat presisi dengan dua jari saat kita menggenggam controller ini. Terus juga controller ini memiliki touchpad di bagian tengah-tengengah ini yang paling besar. Nah, touchpad ini memang pertama kali diperkenankan di PlayStation 4 dan waktu itu merupakan sempat fitur unggulan juga. Ditambah juga di controller ini memiliki speaker, cuman tidak speaker yang utama ya atau speaker primary, tapi hanya speaker pendukung ketika kita sedang mereload senjata atau mungkin beberapa sound yang ada di game yang khusus untuk kayak misalkan ketika kita sedang menembak atau mungkin ketika kita mengekang sebuah senjata ini sempat bisa keluar suaranya gitu. Dan juga tentu saja controller ini dilengkapi dengan getaran yang berada di dua sisi ya, berada di sisi sini dan sini. Jadi getarannya ini juga cukup lumayan dan ada peningkatannya juga. Nah, kalau controller ini dia menggunakan baterai tanam, jadi kalian tidak bisa mencabut atau mencopot baterainya atau mengganti, tapi keunggulannya memang controller ini bisa dicas dengan menggunakan kabel charger HP, cuman ini kabel charger HP tipe lama, bukan Type-C ya, yang tipe charger Type B kalau tidak salah. Nah, dan juga keunggulan dari controller PlayStation ini dia memiliki lampu berada di bagian tengah sini. Jadinya ketika kalian memainkan sebuah game, terutama di konsol ataupun di PC juga bisa, dia ada warna-warnanya. Nanti akan kita tunjukkan di screen. Oke, kita masuk ke controller yang kedua yaitu controller Xbox Series S dan X. Controller ini begitu berat ya, karena memang controller ini juga baterainya eksternal atau bisa dibuka atau bisa dicabut sehingga bukan baterai tanam seperti PS4. Hal ini menyebabkan jika controller kalian baterainya habis itu harus ganti baterai atau dicas menggunakan baterai cadangan ya. Tapi memang ada juga pihak ketiga yang menyediakan baterai tanam yang dimana hanya menyasang baterai ini saja dan nanti tinggal dicas menggunakan kabel melalui melalui port charger yang berbeda. Nah, kalau kita kembali kepada tombol-tombolnya, kalau untuk controller Xbox ini dia ciri khasnya itu ABYX. Dia bukan segitiga kotak bulat ya, tapi dia ABYX yang dimana itu juga merupakan ciri khas dari
Xbox sendiri. Dan yang paling berbeda lagi ialah kalau misalkan PlayStation 4 analognya berada di tengah-tengah, kalau di Xbox, controller Xbox ini memiliki analog yang berbeda, nggak di tengah. Satunya memang di tengah, cuma di bagian kanan ini sama seperti PlayStation. Namun controller Xbox ini memiliki analog di bagian sebelah kiri atas dia. Jadinya dia tidak menyentuh sama sekali. Nah, hal ini menyebabkan jempol kita memang cukup dekat dengan jari kita. Jadi kita tidak jauh-jauh untuk menggerakkan analognya. Cuman memang agak sedikit lebih ke atas. Tapi kalau menurut saya, apakah nyaman mana antara controller PlayStation 4 dengan Xbox? Itu menurut saya lebih nyaman controllernya PlayStation. Karena memang analognya lebih enak di bawah. Karena genggamannya itu kita kan karena begini, jadinya lebih nyaman pakai controller PS4. Nah, yang berikutnya, kalau di controller Xbox ini, dia R1, R2-nya ini cukup besar dibandingkan dengan punyanya PlayStation, yang dimana ini juga cukup positif karena menurut saya ketika kalian pencet pinggirnya aja itu udah cukup kesentuh. Jadinya posisi tangan kalian bisa sangat untuk comfortable sekali ya, mengambil posisi yang nyaman. Terus juga R1 dan R2-nya ini juga cukup empuk, cuman mungkin agak lebih berat dibandingkan dengan PlayStation. Tapi kalau menurut saya untuk sticks Xbox ini memang cukup lumayan ya kalau untuk game-game kayak game mobil atau game-game tembakan. Karena kenapa? Karena R1 dan R2-nya ini bisa memberikan feedback. Kalau misalkan di kontrol PlayStation 5 itu kayak haptic feedback. Cuman di Xbox ini saya kurang tahu teknologinya apa, tapi dia bisa bergetar di bagian R2 L2-nya gitu. Nah, yang berikutnya juga kalau untuk controller Xbox ini dia memiliki keunggulan yang cukup lumayan, yaitu dia menggunakan USB Type-C. USB Type-C ini memang juga cukup banyak ya digunakan di beberapa charger, dan mungkin bahkan kabel charger kalian sendiri itu bisa digunakan ketika mungkin baterainya sedang habis atau drop. Jadi kalian ketika habis baterainya itu tidak mesti harus dicabut dulu atau di post game kalian, tetapi kalian bisa langsung colokin aja. Nah, jika kita bandingkan antara controller PlayStation dengan controller Xbox, kalau menurut saya dari segi beratnya dulu, ini lebih berat controller Xbox ya, karena mungkin baterainya yang bukan baterai tanam dan baterai A2 berjumlah 2 biji, sehingga membuat bobot dari controller Xbox ini lebih berat. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka controller yang berbobot dalam artian, itu mungkin bisa memilih Xbox yang memiliki beban yang cukup berat dan sangat nyaman dan digenggam. Kalau misalkan kita lihat dari segi dimensi, memang keduanya dimensi ini sangat identik juga, karena mungkin hampir sama, cuma beda beberapa senti saja. Namun yang paling signifikan kelihatannya dari segi pantatnya yang ada di bawah sini. Kalau PlayStation memiliki pantat yang lebih menjorok, lebih ke dalam, sementara kalau Xbox ini agak pelit dia ngasihnya, ke bokongnya ini hanya menjorok ke dalam jempolnya itu. Jadi ketika kalian mengambil jari tengah kalian bisa megang begini. Sementara kalau PlayStation dia begini jadi kayak memegang pantatnya ini gitu. Kalau Xbox beda. Xbox dia nggak megang pantat, tapi dia lebih mirip kayak hendak ingin ditekan gitu karena beratnya itu. Nah, terus juga kalau misalkan kalian orangnya itu suka bermain game-game yang racing atau FPS atau mungkin lainnya, tergantung posisi analog kalian yang ingin kalian bagaimana. Kalau PlayStation menurut saya dia agak lebih jauh analognya, sehingga membuat jempol kalian tuh perlu effort lebih untuk bisa menjangkaunya. Cuman kalau Xbox menurut saya sih memang membutuh pembiasaan ya antara PlayStation dengan Xbox. Karena kalau untuk orang baru seperti saya sih memang lebih suka yang Xbox. Cuman kalau orang yang sudah megang kontrol PlayStation beralih ke Xbox mungkin perlu kebiasaan karena analognya yang sangat berbeda sekali. Nah, yang berikutnya adalah sebuah fitur. Nah, fitur ini sangat penting ya teman-teman untuk sebuah controller, terutama ketika kalian membeli controller untuk gaming PC kalian. Nah, kalau Xbox, dia memiliki keunggulan yang lebih, yaitu dia dapat terhubung langsung dengan Windows 10 atau Windows 11 menggunakan kabel USB atau lewat Bluetooth. Sebenarnya PlayStation 4 pun juga bisa demikian, namun kalau Xbox sendiri kan berasal dari perusahaan Microsoft, sehingga Microsoft akan membuat bagaimana sebuah produk-produk mereka akan kompatibilitas dengan produk mereka sendiri, dalam hal ini Windows.
Nah, kalau pengalaman saya menggunakan Xbox di gaming PC saya, itu juga cukup sangat nyaman ya teman-teman, apalagi kalian bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Dan juga terhubungnya pun juga cukup mudah, tinggal pencet tombol Xbox-nya saja, itu sudah langsung terkonek. Mungkin kalau untuk force connect-nya itu mungkin agak ini ya, sama kayak manual seperti biasalah, menggunakan kabel data atau mungkin mencari bluetooth dan sebagainya. Berbeda dengan PlayStation, kalau PlayStation sendiri dia memang harus seperti mengkoneksikan perangkat baru dengan komputer kalian ya, dengan cara dia ada trik-triknya khusus ya, seperti share tahan atau option, atau mungkin PlayStation ini logo PlayStation ditambah option tahan, itu dia nanti sampai dia berkedip-kedip gitu. Nah, berkedip-kedip seperti ini nanti dia akan terkoneksi, akan mengeluarkan Connect DualShock, baru nanti kita connect. Mungkin agak ribet memang kalau untuk PlayStation. Berkaitan dengan harga, bahwasannya controller PlayStation 4 dengan controller Xbox sendiri ini memiliki harga yang cukup kentara ya, karena mengingat ketika video ini dibuat di tahun 2022, sudah dirilisnya controller PlayStation 5 atau konsol PlayStation 5. Jadinya hal ini membuat controller dari PlayStation 4 ini sangat jatuh, bahkan ada beberapa marketplace yang menyediakan controller PlayStation 4 refurbished atau bekas pakai yang diservis kembali hingga seperti baru. Untuk controller PlayStation 4 sendiri ini memiliki harga yang cukup variatif, namun kisaran harganya ini sekitar 600 hingga 700 ribu rupiah. Nah, kalau untuk controller Xbox dia cukup variatif ya teman-teman ya. Ada yang dijual dengan harga 1 jutaan, atau bahkan ada juga yang menjual harganya 899.000 atau 11.000 pas lah. Nah, kalau untuk yang saya beli ini sih memang harganya 900.000 dan garansinya distributor. Perlu kalian ketahui bahwasannya controller PlayStation 4 ataupun PlayStation 5 ini dijual secara resmi juga. Jadinya ketika kalian ada apa-apa dengan controller kalian, itu sangat mudah, tinggal mengklaim garansinya di customer service punyanya Sony. Nah, berbeda dengan controller Xbox, yang dimana controller Xbox sendiri, bahkan Xbox pun juga tidak merilis produknya di Indonesia, sehingga ketika controller kalian rusak, bahkan memiliki garansi 1 tahun, itu akan susah mengklaimnya. Kemungkinan besar akan mengklaim di toko, dan toko akan mengirim barangnya ke luar negeri, karena memang controller Xbox ini tidak resmi dan memang membuat garansinya ini berada di toko tersebut, sehingga kalian juga harus was-was dengan controllernya. Baik, mari kita menuju ke sebuah kesimpulan. Controller mana sih yang bagus antara PlayStation 4 ataupun controller Xbox untuk dikoneksikan ke gaming PC kalian? Menurut saya pribadi, lebih bagus controller Xbox. Hal ini dikarenakan dari segi kompatibilitas untuk mengkoneksikan controller Xbox dengan gaming PC kalian itu sangat mudah. Berbeda dengan PlayStation 4 yang cukup rumit, bahkan memerlukan aplikasi pihak ketiga seperti mengatur sebuah movement-movement tertentu dalam game tertentu gitu ya, seperti PES ataupun FIFA. Tapi kalau controller Xbox biasanya ketika game kalian itu terkoneksi atau support dengan controller, biasanya langsung terkoneksi dan tanpa mengatur-ngatur sebuah tools tertentu. Cuman memang kalau misalkan kalian memiliki PS4, mungkin ya tidak perlu kontrol lagi, karena tinggal membeli kabel data yang panjang atau mungkin tinggal menginstal aplikasi pihak ketiga. Tapi kalau menurut saya, bagi kalian para gamers PC yang menginginkan sebuah controller dan belum pernah beli controller, menurut saya lebih baik kalian membeli controller dari Xbox itu sendiri. Namun itu sebenarnya kembali lagi kepada preferensi kalian. Kami hanya merekomendasikan berdasarkan pengalaman kami. Namun tidak salah juga ketika kalian memiliki controller PS4. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian membeli controller PS4, mungkin experience-nya yaitu kalian mendapatkan sebuah feel memainkan PS4 itu sendiri, dan bahkan PS4 ini juga memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh controller Xbox itu sendiri. Namun kalau di tahun 2022 yang dimana PS5 memiliki fitur adaptive trigger yang dimana membuat R2 L2 nya itu kayak getar-getar atau mungkin bisa custom lemah lembut penekanannya. Kalau di Xbox Series itu kontrolernya terutama itu memiliki getaran, jadi memiliki feedback gitu. Jadinya experience bermain kalian di gaming PC itu juga cukup nyaman juga begitu. Namun memang kembali lagi kepada preferensi kalian lagi, dan harganya pun juga cukup berbeda ya. Yang ini kurang lebih 600-700, ini kurang lebih 900 hingga 1 jutaan begitu.
Baiklah noobs, itu tadi merupakan sebuah rekomendasi jika kalian dihadapkan controller manakah yang kalian ingin beli untuk gaming laptop kalian, apakah controller PS4 atau controller Xbox. Dan menurut jawaban kami adalah controller Xbox karena dari segi kelebihan yang kita sebutkan di awal dan juga kompatibilitasnya dengan Windows itu sendiri. Itu saja noobs yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan komen di bawah jika kalian ada pertanyaan seputar dua kontrol ini, dan jangan lupa untuk subscribe Legion Noob Tech dan kunjungi website kami yaitu idlegionon.com untuk seputar berita game, video games, dan lain sebagainya. Saya Dimas undur diri, salam.